Kemudian yang khonifidin, azakumullah, ini tentang adab kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga dianjurkan kita untuk banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kita disuruh untuk membanyakkan salawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, salawat dan salamlah kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau kita tadi saya sebutkan tentang masalah orang mengadakan yang baru dalam agama bid'ah, atau kita menegur tentang orang mengadakan selawat-selawat yang bid'ah. Ketika kita melarang orang berbuat bid'ah atau mengadakan selawat yang bid'ah, bukan berarti kita melarang orang berselawat. Tetap selawat dianjurkan setiap waktu. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang mengajarkan hadis Nabi, orang yang paling banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Yang kita larang selawat yang bid'ah. Begitu ketika melarang perayaan Maulid Nabi, dianggap kita nggak cinta kepada siapa? Nggak cinta kepada Rasulullah. Padahal konsekuensi cinta itu dengan ittiba kepada beliau. Jadi dianggap oleh mereka apa? Mengharamkan apa? Mengharamkan selawat. Sama seperti kita melarang orang baca Al-Quran di kuburan, bacaan Yasin waktu tahlilan. Karena nggak ada contoh. Kata mereka apa? Kalau salaf melarang orang baca Quran, kata mereka. Kesimpulannya malah kita menganjurkan orang baca Quran, tapi baca Quran di kuburan nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, nggak ada dari sahabat. Yang disuruh baca Quran kita di rumah, terutama surah Al-Baqarah. Dalilnya apa? Nabi bersabda SAW, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kita katakan nggak ada baca Al-Quran di kuburan. Kata mereka, kalau salaf itu melarang orang baca Quran. Nggak disebutkan kuburannya, dilarang baca Quran. Ketika kita larang tentang tahlilan, nggak ada contoh dari Nabi. Salaf nggak boleh kita baca Yasinan. Padahal kita mengatakan contohnya nggak ada dari Nabi. Kan kita harus beradab kepada Rasulullah. Adabnya kita kepada Rasulullah, kita mengikuti apa yang beliau contohkan, kita tinggalkan apa yang beliau tidak contohkan dalam agama. Tentang orang ketika melakukannya jelas mengharapkan ganjaran. Kalau mengharapkan ganjaran berarti ibadah. Kalau ibadah harus kembali kepada apa? Contoh, kembali kepada dalil, ada atau tidak. Jadi kadang-kadang orang mengembangkan seperti itu dan banyak orang terpengaruh. Jangan ikuti tuh ajaran itu. Karena apa? Sesat, orang gak boleh baca Quran. Gak boleh baca Quran, la haula wa la quwata illa billah. Padahal Allah menyuruh kita baca Quran. Nabi SAW menyuruh kita baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. Al-Quran. Bahkan kita menganjurkan untuk menghatamkan Quran, menghafalkan Quran. Tapi kesimpulan mereka singkat aja. Kesimpulan mereka yang singkat ini diikuti oleh dai-dai yang sudah menyimpang. Kita mengharamkan ini, mengharamkan. Apa bedanya dengan ahlul bid'ah itu? Kita larang jangan berbuat ini bahaya, ini fitnah, haram. Kita larang begini, tujuannya nasihat. Dijawab apa? Itu mengharamkan, nggak boleh mengharamkan. Justru kita melarang itu untuk kebaikan, maslahat buat dia dan maslahat buat umat.